Alright, selamat datang dan selamat siang, Mayday, Mayday. Wih, tak terasa sahabat pembelajar kita sudah masuk di bulan Mei tahun 2020. Mayday, Mayday. Selamat Hari Buruh buat para buruh dan saya akan mengundang Bang Yunus, Pak Yunus yang akan bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih yang sudah join, Mama Bun Rina, terima kasih sudah Pak Tomo, terima kasih sudah join. Dan saya akan mengundang Bang Yunus, Pak Yunus, semoga sudah bisa. Terus kita akan juga. Halo, Pak Yunus. Halo, Pak Honor. Apa kabar? Luar Sehat biasa ya? hari ini ya. Ya tetap Waduh, semangat kayaknya lah. tambah cabi aja nih kelihatannya ini Pak Yunus nih. Tetap jadi. Buka puasanya, Pak. Hah? Padahal Jadi, kan? belum buka puasa ini ya. Waduh. Pak Yunus gimana kabarnya? Sehat, Pak? Halo? Halo, ya. Halo Pak Yunus, ya terputus, Ya, agak-agak terputus-putus. Oke, ya. sudah cukup jelas Pak Yunus bisa mendengar suara saya? Jelas, jelas, jelas banget. Jelas Jelas, ya? jelas, jelas, Oke, jelas, ya. Jelas sekali. oke, baik. Oke, selamat Hari Buruh, Pak Yunus. Selamat Hari Buruh juga, Pak Honor. Woi, luar biasa nih ya perjuangan para buruh. Oke, Pak Yunus, sebelum kita mulai talk show ini, topik kita hari ini eh, sahabat pembelajar bersyukur sekali, beruntung sekali di hari May Day ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat, luar biasa. Beliau ini adalah Pak Muhammad Yunus, sering dipanggilnya Bang Yunus. Kenapa? Ya karena panggilan akrabnya Bang Yunus ini sudah melanglang buana di dunia HRGA di Indonesia ini. Siapa yang nggak kenal nama Pak Yunus? Nah, nama itu kalau disebut pasti orang udah tahu, wah ini pakarnya HR ini ya. Nah, di kesempatan hari ini, sahabat pembelajar, kita akan bicara tentang topik kita May Day from Home. Ya, kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya, Bang Yunus ya, kalau May Day itu seringnya ke jalan dan demo gitu, hari ini kita demonya lewat IG aja gitu ya, Pak Yunus ya. Iya, aja ya, duduk manis ya, di meja. Duduk manis sambil belajar dari pakarnya. Ya, nah Bang Yunus akan bicara tentang perjuangan buruh di saat krisis melaju. Wih, keren banget. Nah, tapi sebelum sahabat pembelajar dengerin dari Bang Yunus ini sharing beliau, nah saya sedikit memberikan informasi tentang biodata Pak Yunus buat para sahabat pembelajar. Pak Yunus ini adalah seorang trainer, coach, asesor, dan juga sebagai seorang lecturer juga. Beliau juga sebagai seorang grafologis, lie detection expert, dan juga senior HRGA practitioner yang sudah lebih dari berpengalaman 30 tahun. Wah, jadi Anda bisa kebayang ya, pasti Pak Yunus ini sudah dari generasi ke generasi dilewati sepertinya. Ya, Tiga sudah generasi terlalu ya. banyak gitu ya. Dari generasi HR yang dulu manual, sekarang udah digital itu Pak Yunus lewati semua tuh ya. Nah, beliau ini adalah Alhamdulillah. inspirator di komunitas HR dan di Indonesia, dan hari ini kita akan banyak belajar. Buat teman-teman semua, para pekerja, para profesional, para pebisnis, para HRD, mari kita sama-sama belajar bagaimana tetap produktif, tetap kontributif di masa krisis seperti saat sekarang ini. Nah, Bang Yunus, kita mulai ya. Oke, siap, Siap, Pak Honor. oke. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Yunus. Yeay! Assalamualaikum. Silakan Pak Yunus. Ya, Bisa ya. diceritakan dulu nggak nih Pak Yunus, kenapa sih saat ini May Day kali ini agak beda nih sama tahun-tahun sebelumnya nih? Mungkin boleh bercerita ini. Terima kasih buat para sahabat pembelajar yang sudah join. Pak Indra, halo Pak Indra. Ya, buat para sahabat pembelajar yang mau tanya silakan boleh nanti di chat ya Pak Yunus ya. Iya, Nah, nanti langsung aja. kami mudah-mudahan Pak Yunus bisa menjawab gitu selama kurang lebih 30 menit ke depan. Yuk, monggo Pak Yunus. Oke, oke, terima kasih. Jadi selamat siang dan apa namanya, assalamualaikum juga. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap semangat ya sampai nanti sore, gitu ya, sampai berbuka. Yeah. Nah, ini yang menarik adalah pada hari ini adalah merupakan
May Day ya, bilangnya adalah Hari Buruh. Nah, Hari Buruh Ya, Sedunia. Nah, perlu diketahui pada Hari Buruh hari ini di tahun ini sangat berbeda dari biasanya. Kenapa demikian? Karena di May Day sebelumnya teman-teman buruh ini masih bisa long march, melakukan long march, melakukan demo, sekaligus menyampaikan inspirasi, dan mereka juga ada beberapa kegiatan lain, seperti mereka bikin donor darah, kemudian saling berbagi dengan membagikan makanan dan lain-lain dan sebagainya. Dan hari ini praktis mereka tidak bisa lakukan karena terkendala dengan pemberlakuan PSBB yang tidak memungkinkan mereka untuk berjalan. Ya, nah. Tahun ini sangat berat bagi teman-teman buruh dan para pekerja, mengingat dampak yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir kita mengalami adanya pandemi global, di mana sebagian besar ini berdampak khususnya juga bagi dunia usaha, termasuk juga imbasnya terhadap kita semua yang memang berkecimpung sebagai karyawan di perusahaan, baik buruh maupun karyawan. Yang menyedihkan adalah pada hari ini berdasarkan dari saya coba cek data bahwa sudah sekitar 2 juta lebih terjadi pemutusan hubungan kerja oleh sekian banyak karyawan ya, sekian ribu ya. Nah, untuk di Jakarta saja bulan lalu pertengahan April itu sudah mencapai 165.000 dari 165.000. Wow. Jakarta sementara aja di Jawa Barat bulan lalu aja mereka sudah mencapai sekitar berapa puluh ribu gitu ya, dari 43 perusahaan, dari 47 sekitar 47 perusahaan, dan belum di daerah lain, di Surabaya dan di provinsi lainnya, dan di sekitar sudah mencapai diperkirakan itu sudah lebih dari 2,5 juta. Nah, ini pukulan yang hebat bagi teman-teman buruh kita. Jadi tidak, karena di Jakarta sendiri kan juga mayoritas itu kan di perkantoran, itu pun sudah Bang Yunus. Lalu, Oke. Dalam hal ini memang apa yang harus kita lakukan? Jadi bagaimana teman-teman buruh menyikapinya, bagaimana teman-teman karyawan, termasuk juga bagi teman-teman HR, profesi HR di perusahaan dan bagi perusahaan. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa memang proses tahapan-tahapan di dalam terjadinya pemutusan kerja pada saat ini adalah melalui proses memang beberapa tahapan. Pertama, mereka melakukan sebagian sudah pertama ada yang sudah melakukan work from home, ada sebagian yang belum. Sampai akhirnya udah sebagian besar melakukan work from home. Nah, setelah beriringnya waktu sampai hari ini mengakibatkan banyak hal yang memangnya perlu dipertimbangkan oleh perusahaan, khususnya juga teman-teman di ISAR, bagaimana akhirnya keputusan diambil oleh perusahaan adalah ada yang pertama adalah lebih ringan dari PHK adalah mereka sudah menggaji 50%. Oh, 50%. Ada mereka tapi gajinya tidak 100% lagi, sudah berkurang 50%. Karena memang kondisi secara keuangan perusahaan tidak memungkinkan untuk melakukan pemenuhan 100% lagi karena kondisinya tidak normal. Kemudian yang kedua adalah ada sebagian yang benar-benar sudah dirumahkan, tidak ada pekerjaan sama sekali. Tapi memang ada yang memang lebih memprihatinkan adalah dirumahkan tapi tanpa penghasilan, tanpa pendapatan. Jadi tidak ada gaji sama sekali dirumahkan. Tapi statusnya adalah masih status karyawan. Jadi dalam secara status karyawan yang terjadi adalah ada karyawan-karyawan yang memang gini, di dalam status karyawan itu kan ada karyawan harian atau buruh harian, ada yang memang karyawan kontrak, ada yang outsource, ada yang memang karyawan tetap. Nah, dalam kasus terjadi krisis seperti ini, imbas yang pertama kali dipotong oleh oleh perusahaan adalah karyawan-karyawan yang memang outsourcing, pasti diputus. Yang kedua adalah karyawan yang memang kalau harian pasti ya otomatis kita tidak pergunakan biasanya ya. Karyawan-karyawan kontrak, jadi kontraknya dihabiskan. Nah, bagi karyawan-karyawan yang masih bersisa, masih ada sisa masa kontraknya, itu secara regulasi memang kewajiban perusahaan untuk membayarkan sisa masa kontrak.
gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sebagian sudah tidak hanya merumahkan, juga mem-PHK karyawan tetap karena memang perusahaannya sudah harus tutup dan sebagainya. Dan itu yang terjadi pada saat ini, gitu ya. Nah, kalau menurut saya yang perlu di PHK adalah sebisa mungkin tidak adanya PHK. PHK adalah jalan terakhir, gitu Bang ya. Pilihan terakhir, pilihan yang terberat yang perlu diputuskan. Itu keputusan terakhir, itu jalannya terakhir dilakukan oleh perusahaan dalam kondisi memang tidak memungkinkan lagi harus bertahan misalnya. Nah, jadi perlu dipikirkan kalau masih bisa diselamatkan. Jadi istilahnya ini adalah seperti perahu kita berlayar nih ya, berlayar di tengah samudra gitu ya dengan badai yang besar gitu ya. Nah, di mana kalau perusahaan ini si perahu dan nahkodanya istilahnya perusahaan masih mampu berusaha bersama-sama untuk selamat dari badai sampai ke pinggir pantai, kalau itu bisa berhasil, alhamdulillah ya. Tapi kalau memang ini sebisa mungkin, gimana caranya diupayakan adalah tidak mengurangi jumlah armada yang ada di dalam perahu, tapi dilakukan lubang-lubang yang bocor di perahu dilakukan dengan pengurangan biaya-biaya yang memang tidak diperlukan. Jadi artinya benar-benar memangkas dari sisi biaya. Jadi benar-benar di sini dalam kondisi consequence plan, ini semacam sudah emergency ya, sudah force major, yang dilakukan adalah memotong biaya-biaya yang tidak diperlukan lagi. Misalnya biaya operasional tidak perlu, misalnya perjalanan dinas, atau perusahaan memang harus memotong biaya lembur, atau apapun yang memang biaya-biaya yang tidak diperlukan. Jadi sebisa mungkin transport misalkan itu ya Bang ya. Boleh beban. Kalau transport kembali lagi, kita tidak bisa mentreatment hanya langsung perusahaan memutuskan dipotong transport dan uang makan. Mengingat ini pertama, mengingat itu posisinya secara itu diberlakukan oleh perusahaan itu apakah itu tunjangan tetap atau tidak tetap gitu. Kalau dia bersifat tunjangan tetap itu tidak boleh dilakukan pemotongan karena bersifat tetap. Kalau yang tidak tetap itu misalnya transport tunjangan tidak tetap, karena itu kan diberlakukan sesuai dengan kehadiran, jadi boleh dipotong. Jadi artinya perusahaan karyawan tidak hadir ke kantor itu bisa dipotong, gitu. Jadi perusahaan dihimbau untuk berhati-hati dalam mentreatment pemotongan-pemotongan apapun. Diharapkan ini perusahaan-perusahaan dan teman-teman praktisi ISAR itu bisa memperhatikan regulasi, terutama juga yang diberlakukan oleh di perusahaan, misalnya perusahaan apakah bentuknya perusahaan atau PP atau PKB. Jadi tetap mengacu kepada yang berlaku di perusahaan. Mereka kan punya undang-undangnya kan, undang-undang ketenaga kerjaannya secara internal. Nah, itu diperhatikan. Kalau tidak memungkinkan ya, walaupun misalnya sebenarnya itu tidak, menurut saya secara regulasi ini tidak sesuai ya, misalnya melakukan pemotongan 50%. Itu pun juga harus sepersetujuan kedua belah pihak, harus secara tertulis dan sebagainya, harus disepakati bersama. Dan secara regulasi ini pun tidak mau, karena karyawan dirumahkan pun tidak. Iya Bang, halo. Gitu. Hai Bang. Gitu halo, ya. Halo. Nah, oke. Ya, jelas ya. Nah, oke. Sorry, putus-putus tadi Bang. Sorry, agak keputus-putus. Iya. Agak putus-putus ya. Jadi tadi itu kata Abang bilang harus kedua belah pihak ya. Jadi tidak hanya pihak perusahaan aja yang ngambil keputusan sendiri, tapi juga sebenarnya harus dikomunikasikan, begitu ya Bang ya? Iya. Gini, jadi kembali lagi bahwa diupayakan perusahaan tetap mengikuti regulasi yang ada, ya formal, ya di perusahaan kan juga perusahaan punya PP atau PKB, tetap mengacunya ke sana, ya. Nah, kembali lagi bahwa kalau bisa diupayakan adalah memangkas biaya-biaya yang tidak penting karena mengurangi beban. Artinya sebisa mungkin kalau diupayakan tidak ada pengurangan gaji lebih baik, gitu ya. Walaupun ada pengurangan gaji atau apa, misalnya diperlakukan misalnya sistem shift atau misalnya bekerja sekian hari masuk sekali atau masuk satu kali dan sebagainya. Jadi artinya adalah itu diatur sedemikian rupa. Kalau misalnya dalam kondisi benar-benar bukan dalam posisi benar-benar hampir decline 100% ya. Beda kalau memangnya posisi decline 100%, mau nggak mau perusahaan itu harus benar-benar memutuskan untuk mengajukan PHK secara massal misalnya. Karena memangnya sangat tidak memungkinkan dalam kondisi kayak gini.
benar-benar perahu itu tidak bisa diselamatkan lagi. Itu benar-benar jalan keluar yang terakhir. Nah, untuk penyelesaiannya saja mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 mengenai pasal 156 sampai 158 dan mengatur masalah pengaturan pesangon bagi karyawan yang terkena dampak ya, terutama kalau setahu saya kalau menurut Menteri Tenagakerjaan sekarang itu bagi karyawan-karyawan yang terkena dampak COVID itu terjadi kena PHK itu akan diberikan satu PMTK. Satu PMTK itu ada pengaturannya adalah satu kali penghargaan masa kerja berdasarkan masa kerja, kedua pesangon dulu, pesangon satu kali, kemudian dihitung satu kali, kemudian penghargaan masa kerja dihitung satu kali, plus ditambah uang ganti kerugian. Nah, uang ganti kerugian ini terdiri dari sisa cuti yang masih ada. Jadi selama sampai diputuskan PHK, berapa hari sisa cuti yang masih ada, yang aktif, yang maksudnya yang belum dipergunakan, itu dikompensasikan di dalam pesangon tadi ditambahkan. Kemudian ada uang ganti kerugian yang berupa uang perumahan dan kesehatan, itu nilainya 15% dari total pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja. Jadi jadi dua komponen itu dikali total ya, ditambahkan dikali 15%. Itu bagian dari komponen penggantian. Jadi tiga komponen itu di dalam kompensasi yang diberikan. Halo Bang. Ya Tuhan, saya bisa memahami kondisi teman-teman yang kena PHK, apalagi ditambah mereka bingung mau kerja apa gitu. Sementara lapangan pekerjaan yang ada ini semakin kesini kan semakin terbatas ya. Walaupun memang saya lihat ada beberapa di LinkedIn itu masih ada notismen mengenai lowongan-lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi dengan menggunakan pendekatan interviewnya lewat online gitu ya. Tapi masih ada kemungkinan. Tapi ya walaupun memang kompetisinya lumayan tinggi karena memang antara demand sama supply-nya tidak sebanding nih. Ya, nggak balance gitu ya. Nah, artinya gini, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang kena PHK, kita tetap harus survive. Artinya gini, ini bukanlah akhir dari segalanya, artinya ini benar-benar, waduh hidup saya berakhir, hanya sekedar, gara-gara COVID ini, saya di PHK, hidup saya berakhir. Ya, enggak gitu. Teman-teman masih punya tanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Ya, artinya gini, yang kita bangun adalah spiritnya bagaimana kita, ada nggak sedikit secercah optimis dalam diri kita untuk bangun dari keterpurukan ini, gitu. Artinya, kita harus mindset positifnya, gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya percaya bahwa istilahnya adalah peribahasa mengatakan bahwa kalau kita orang yang optimis melihat kesulitan, kesusahan, pasti ada opportunity, pasti ada kesempatan bisa diambil. Walaupun itu kecil, tapi itu adalah tetap meaning, berarti itu adalah kesempatan. Nah, yang dilakukan oleh kita semua, bangun mental kita untuk kita tetap survive, minimal kita gini, kita tidak mementingkan diri kita mementingkan, coba lihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang kita sayangi. Bagaimana kita mensuffer mereka, hingga mereka tetap bisa hidup berjalan. Walaupun memang tidak normal ya, tidak biasa. Artinya, secara minimal adalah gini, minimal kebutuhan dasarnya terpenuhi, itu aja. Gitu ya, dalam kondisi seperti ini. Nah, dalam kondisi ini, kita baru bisa menyadari nih, hikmahnya, ternyata pentingnya kita menabung, gitu. Nah, saya nggak tahu, apakah teman-teman, saya sih berharap teman-teman yang kena PHK ini, setidaknya mereka punya kebiasaan untuk menabung walaupun mungkin nilainya tidak besar. Tapi penting dalam kondisi darurat seperti ini, kecil atau besar tidak berarti. Yang penting itu berarti untuk digunakan. Gitu ya. Ini sangat bermanfaat banget gitu ya. Nah, itu. Jadi jadi penting. Kedua adalah menjaga bagaimana tetap dalam kondisi kita tetap sehat. Kita pikirkan tuh, kalau kita sakit apa terjadi? Mudah sekali kita stres, depresi. Jadi kita drop nih, imunnya turun. Sehingga semangat kita untuk bagaimana mencari kesempatan, mencari tambahan penghasilan dari alternatif lain, jadi tidak terpenuhi. Karena apa? Kita terpuruk dengan kita depresi. Itu kalau kita semakin stres, imun kita semakin turun. Dan mudah sekali gampang terkena penyakit. Ya, teman-teman tetap semangat. Tapi jangan pikirkan diri, pikirkan orang lain yang orang-orang yang kita cintai. Gitu ya. Kalau kita sakit, kita bayangkan gitu loh. Bayangkan,
kalau hanya diri kita, kita membayangkan kalau misalnya pakai apa namanya, pakai prosedur prosedur pemakaman dengan apa namanya karena COVID gitu bisa dibayangkan tanpa ditemani oleh orang-orang yang kita cintai, kemudian kita hanya diantar oleh beberapa orang petugas saja, dikuburkan dengan cara yang begitu formal gitu ya, tanpa apa namanya secara seremoni melibatkan emosional orang-orang terdekat, bisa dibayangkan seperti itu betapa menyedihkan gitu ya. Nah, yang terpenting adalah kita tetap semangat dan jaga kesehatan, proteksi diri dan keluarga dari kemungkinan adanya gejala atau COVID itu bisa terkena imbas baik pada kita dan keluarga kita. Nah, yang terpenting juga membangun mindsetnya itu lebih penting. Dalam kondisi seperti ini tidak ada yang lebih penting. Bagaimana lebih penting adalah membangun mindset positif, kemudian kita memiliki spirit dan semangat untuk keluar dari keterpurukan, gitu ya. Nah, coba berpikir untuk mencari alternatif lain dengan mencari penghasilan tambahan. Gini, kesempatan kita punya, oh ternyata selama ini saya punya bakat ini yang belum saya pakai, yang bisa saya jual, misalnya bakat memasak, kita jual sesuatu, atau kita bisa jadi reseller gitu ya. Halo Bang. Halo. Ya, jadi halo Bang. Banyak putus-putus ya. Jelas ya? Iya, agak putus-putus. Coba diulang tadi Bang, bisa menggunakan bakat kita gitu. Tadi memasak, terus apa lagi tadi Bang? Ya, jadi gini, coba kita renungkan kembali gitu ya. Coba pikirkan, apa sih bakat-bakat kita yang belum kita optimalkan, belum kita gali, ternyata bermanfaat untuk kondisi saat ini. Kondisi darurat seperti ini, oh ternyata bermanfaat dan bisa menghasilkan uang. Misalnya apa? Keahlian kita memasak atau membuat sesuatu gitu kan, atau kita bisa menjual sesuatu. Nah, manfaatkanlah dengan baik bakat dan kemampuan kita, termasuk kita punya network hubungan baik kita dengan sekian banyak orang. Manfaatkanlah itu dengan baik, sehingga yang kita pikirkan adalah yang kita lakukan bermanfaat dan menghasilkan benefit berupa uang yang bisa meng-cover diri kita dan keluarga kita, gitu ya. Nah, banyak sih sebenarnya sekarang ini yang lagi booming terjadi, trennya adalah sebagian orang itu terjun ke bisnis online. Ya, bisnis online itu bisa macam-macam kan, baik barangnya, cara distribusinya, maupun networknya, bagaimana menggunakan apa namanya pendekatan strategi marketingnya dan sebagainya. Yang pasti adalah network itu saat ini berguna banget untuk dipergunakan maupun kita punya bisnis online gitu ya. Nah, bagi teman-teman buruh mungkin buruh dan lain-lain gitu ya, mudah-mudahan mereka terpikir ke sana, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan artinya mereka terpikir, aduh kalau saya nggak kerja ya sudah, saya cari alternatif lain yang bisa saya bekerja. Misalkan sekarang juga banyak tuh kebutuhan akan sayur mayur, kebutuhan akan bumbu-bumbu dan lain itu ternyata memang yang sangat penting dibutuhkan saat ini. Kenapa kita nggak lakukan itu? Kita beli, kita jual, gitu ya. Termasuk juga ini mungkin sekitar hampir ya sekitar 2 minggu lebih lah ya, kita sebentar lagi akan bertemu dengan Idul Fitri gitu ya. Jadi mungkin kita jual apa namanya kue-kue kering, bisa mungkin kita beli gitu ya, ambil truk dari distributor atau misalnya partai besar gitu, kita ambil gitu ya, kita ambil. Jadi reseller gitu ya Bang ya. Kita tetap pada margin, kita ambil keuntungan dari margin yang kita jual, dan itu menurut saya salah satu alternatif usaha yang kita lakukan untuk substitusi atau alternatif lain pengganti penghasilan kita yang hilang gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang alhamdulillah kalau dapat pesangonnya, tapi ada yang memang masih menunggu, ada yang teman-teman yang kontrak, bagaimana? Mereka nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau perusahaannya tidak melakukan misalnya membayar sisa masa kontraknya, ya praktis mereka nggak dapat apa-apa dengan keputusan ini. Gitu. Ya, nah, mungkin ada teman-teman yang ambil kalau mau tanya sekalian aja nggak apa-apa ya, gitu. Ya, nah, terima kasih yang sudah bergabung, ada Pak Hari, Pak Deris, gitu kan ya, Pak Adi, terima kasih, yang Pak Arif ya, Bu Leni, terima kasih udah. Jika ada pertanyaan dari sahabat pembelajar, monggo silakan di chat gitu kan ya. Oke. Bang Yunus, tadi kan Bang Yunus sudah kasih informasi penting nih buat kita. Ada beberapa hal yang sebenarnya perlu diperhatikan nih buat teman-teman buruh
ada beberapa sense yang perlu diperhatikan. Tadi Bang Yunus memesankan yang pertama adalah kita harus punya sense of survive gitu kan ya. Artinya di sini jadikan tetap ambil tanggung jawab gitu terhadap situasi yang sulit dan berat saat ini gitu, bukan fokus ke diri sendiri tapi fokus kepada orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi sehingga kita tetap menjadi pribadi yang bermanfaat. Lalu ambil sisi positifnya gitu kan. Bang Yunus juga mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya ambil kesempatan yang positif dan juga perlunya menabung. Ini menjadi hal yang penting. Termasuk juga sense of health. Jadi perlu kesehatan. Jadi jaga kesehatan. Karena kalau mau berusaha keras gimana, kerja keras tapi kalau nggak sehat juga nggak berguna kan, begitu ya Bang ya. Tetap jaga kesehatan, olahraga, makan yang sehat. Tadi kata Abang juga punya sense of mindset yang positif penting. Apa itu di situ? Tadi Abang mengatakan cek lagi bakat-bakat terpendam apa yang selama ini belum dimaksimalkan. Siapa tahu sebenarnya ada tuh hidden potential yang sebenarnya bisa dimaksimalin. Seperti kayak memasak, kayak istri saya itu Bang tiba-tiba jadi bisa cukur rambut nih. Ya kan, dulu padahal mah nggak bisa itu. Kayaknya bisa sekarang juga nanti setelah ini bisa join itu di Xobox gitu kali ya. Dan perlu network, tadi kata Abang bilang kita perlu jaga network. Nah ini selama ini yang saya lakukan ini coba untuk bangun network kembali, mengkontak network saya seperti kayak Bang Yunus gini kan jarang-jarang gini kan ya. Nah apalagi nih Bang yang tips yang bisa diberikan buat para sahabat pembelajar nih Bang yang perlu menjadi perhatian selama masa krisis ini? Ya, perlu diperhatikan juga, artinya gini, satu hal yang perlu dibangun oleh kita semua bahwa COVID ini sama halnya seperti wabah yang terjadi saat ini, sama halnya ini bagian daripada perubahan dalam keseharian hidup kita dari kecil sampai dewasa sampai hari ini. Artinya adalah COVID adalah bagian dari perubahan. Perubahan itu suka atau tidak suka, kita mau atau tidak mau, perubahan pasti terjadi. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah wabah hari ini, kita pernah mengalami yang namanya DBD, namanya SARS, dan lain-lain. Jadi ini bukanlah hal yang baru dalam kehidupan kita. Artinya gini, artinya adalah perubahan-perubahan apapun dalam yang penting dipahami oleh kita adalah perubahan adalah hal yang biasa terjadi dalam keseharian hidup kita. Itu disampaikan itu dulu. Kenapa? Jadi kita tidak menganggap bahwa perubahan yang terjadi hari ini dengan adanya pandemik, itu kita menganggap ada sesuatu yang aneh, sesuatu adalah yang merusak dan sebagainya. Ingat, setiap apapun yang kedua, pahami bahwa setiap kejadian dalam hidup kita, itu pasti ada hikmah. Kita percaya bahwa semua apapun yang terjadi dalam hidup di dunia ini, pasti ada yang mengatur yang Maha Kuasa. Pasti semua seizin yang Maha Kuasa. Ya, jadi artinya kita nggak perlu berkecil hati, gitu ya. Ya sudah, ini memang sudah jalannya harus kita lalui. Kita harus melewati fase masa pandemik, gitu. Jadi artinya yang dibutuhkan adalah di sini adalah bagaimana kita merespon. Itu lebih penting kita pikirin. Gitu. Karena apa? Orang beda-beda di merespon ini. Ada yang punya scarcity mentality yang memang punya panic buying tuh kayak waktu lalu kan, itu adalah punya mental scarcity mentality gitu kan. Nah, jadilah kita yang memang punya abundance gitu ya, yang memang kita melihat dari sisi positifnya. Saya percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup ini pasti ada hikmahnya. Termasuk juga COVID hari ini, perubahannya kita bahwa kita jadi concern masalah pentingnya menabung gitu. Kedua, kita concern bahwa pentingnya kesehatan, menjaga kesehatan, pentingnya bahwa jangan sampai akhirnya kita dirawat baru kita menyadari, kita bersyukur. Oh, ternyata kita baru kita menyadari hal itu. Kemudian juga ada hikmah lain, misalnya dari waktu yang kita lakukan selama di rumah, work from home atau apapun namanya, itu setidaknya mendorong kita untuk meningkatkan kualitas waktu kita bersama keluarga, sekaligus juga meningkatkan ibadah kita. Apalagi buat teman-teman yang muslim ya, sekarang kan lagi puasa nih ya, Ramadan ini sangat berguna banget. Bulan yang penuh barokah, bulan yang benar-benar penuh ampun, dan manfaatkan itu dengan maksimal, karena di sini kan benar-benar bulan yang paling berkah ya. Nah, itu manfaatkan itu dengan meningkatkan kualitas ibadahnya. Jadi banyak hal yang bisa hikmah yang diambil dari COVID ini gitu. Jadi
ambillah kita berpikir sisi positifnya. Nah, kembali lagi bahwa bagaimana teman-teman buruh dan karyawan-karyawan yang terkena dampak PHK, kembali lagi sih saya percaya bahwa mudah-mudahan mereka masih ada sedikit spirit. Berapapun, sekecil apapun spirit, yang penting masih ada untuk bisa ditumbuhkan. Spirit sedikit, optimis, itu bagaikan secercah oase di tengah gurun yang yang begitu panas gitu. Artinya, itu masih ada harapan kita. Artinya itulah yang kita tumbuhkan adalah besarnya itu menjadi oasenya jauh lebih besar. Dengan apa? Kita berpikir positif. Kita berpikir aja, kita renungkan gitu. Oh, jadi dengan begitu adalah kita coba renungkan, adalah mengkoneksikan antara gini nih. Ini mengkoneksikan bagaimana kita mengevaluasi diri ini adalah penghubung. Iya bang. Ini Halo, juga bang. sebagai penghubung juga. Ya, putus ya. Ya, COVID ini jika hikmahnya adalah sebagai penghubung. Coba kita renungkan, ini adalah penghubung kita untuk mengintrospeksi diri dan evaluasi. Gitu. Selama ini apa yang harus kita perbaiki, harus kita improve, yang kita harus perjuangkan. Di situ akhirnya kita menyadari dengan self awareness kita. Gitu. Nah, yang dibutuhkan adalah buat teman-teman adalah yuk sama-sama kita coba cari celah-celah kesempatan, setetes kesempatan itu kita manfaatkanlah dengan maksimal, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ya mungkin saya kan nggak bisa berjualan, yuk coba kita dorong, pasti ada. Yang penting gini, kita tidak punya passion berjualan, tapi kita punya passion terhadap sesuatu. Nah, sesuatu itu kita bisa jual nggak, gitu. Nah, artinya ya kan teman-teman misalnya akan menekuni wirausaha misalnya ini ya, misalnya mau jadi distributor apa atau misalnya mau jadi reseller apa, tapi pastikan bahwa suka dengan memang produknya untuk dijual. Kenapa? Ini penting. Bagaimana itu membantu untuk mempromosikan produk yang dijual. Menurut saya gitu. Jadi kuncinya adalah dalam kondisi dampak COVID, kemudian juga yang terjadi begitu banyaknya PHK merebak di mana-mana gitu ya. Teman-teman juga kalau misalnya ini sambil juga berjalan, sambil juga coba laporkan, bisa masukin data-data ke Depnaker gitu, ke Depnaker setempat, bisa masukin. Mudah-mudahan itu bisa setahu saya itu kalau kita masukin data di Depnaker itu, Depnaker Co.id kalau nggak salah, itu bisa kita masukin data-data kita bahwa kita korban PHK dan sebagainya, kita nanti ada bantuan ya saya nggak tahu bantuan apa gitu ya, 3 bulan atau berapa gitu ya, setidaknya sedikitnya bisa merecover. Misalnya dalam kondisi kita juga belum tahu mau usaha apa, atau kita bingung juga punya ide apa, belum tercetus gitu ya, belum dapat, kemudian juga kondisinya mungkin terlalu banyak hambatan-hambatan kalau kita melakukan misalnya wirausahanya, ya fine, nggak apa-apa, coba sementara sambil berjalan, coba laporkan keberadaannya teman-teman, bahwa teman-teman itu kerja di mana, dan kalau nggak salah itu ada kok, coba aja dibuka di internet, coba di googling aja, setahu saya itu ada Disnakerta sama apa gitu ya, untuk membantu cover sementara. Jadi berubah jadi mercover. Tapi beda dengan kartu prakerja ya bang ya ini ya. Kartu prakerja sih, kartu prakerja itu lebih banyak kan masih agak kontroversi ya, karena ada sebagian mengatakan bahwa itu kurang efektif, mengingat sebenarnya sementara kan banyak pekerjaan yang memang hilang, bukan pekerjaan sih, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup dan sebagainya, bagaimana cara menyalurkannya gitu, dan itu juga kartu prakerja itu terbatas ya, hanya diberikan kepada 1 juta orang ya, atau berapa. Ya, ternyata tidak semua orang bisa dapat itu ternyata gitu ya. Dan itu juga dan itu kalau nggak salah juga ada depositnya ya, kalau nggak salah harus bayar 1 juta atau berapa gitu ya. Nah, coba itu manfaatkan itu aja dulu. Kalau kartu prakerja, kalau memang itu bermanfaat, coba aja dilakukan. Sebenarnya coba aja cari resources yang bisa menambah penghasilan untuk merecover atau mensubstitusi kehilangan pendapatan yang sudah kita kita alami gitu ya, kira-kira sih gitu. Oke, baik. Nah, Bang Yunus, nggak kerasa nih kita sudah 30 menit lewat ini ya. Wih, luar biasa. Ada banyak hal yang sudah kita pelajarin dari Bang Yunus nih ya, tentang poin-poin penting yang perlu kita perhatikan, melihat bahwa COVID ini adalah sebagai sebuah proses perubahan itu sendiri ya Bang ya, yang perlu kita perhatikan dan senantiasa punya respon yang tepat ketika menghadapi situasi ini. Dan juga saya pengen tahu juga nih, kalau menurut Bang Yunus, sebenarnya kita sebagai para karyawan gitu, apa sih yang sebenarnya kita perlu lakukan kepada
pemilik bisnis kita gitu. Apakah kita perlu protes sama mereka gitu loh, Bang Yunus? Atau yang bisa kita lakukan apa begitu, misalkan? Iya. Kalau di satu sisi si pemilik bisnis juga lagi kesulitan gitu sebenarnya saat ini gitu kan? Ya, sama sih ilustrasinya ya bagi teman-teman yang masih bekerja gitu statusnya karyawan. Pertama adalah tetaplah bersyukur karena penting ya dalam kondisi sesulit apapun kita tetap perlu bersyukur gitu ya Bang ya. Tidak seberuntung kita luar sana itu yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Yang pertama kuncinya bersyukur. Yang kedua adalah berpikirnya bersyukuri ya, udah bagus masih ada kerjaan gitu ya. Benar. Yang kedua, apa yang kita bisa perbuat untuk perusahaan? Artinya apa? Kita sama perusahaan itu kan daratnya berjodoh ya, seperti dalam tadi ilustrasi saya dengan perahu gitu, kita sama-sama menuju tujuan gitu ya. Sementara di tengah jalan itu ada badai yang besar gitu. Nah, sama-sama itu kita menyelamatkan, sama-sama kita menyelamatkan gitu. Artinya apa yang kita bisa berbuat untuk perusahaan? Contoh misalnya, kita berilah dengan pemikiran-pemikiran kita, misalnya ide-ide untuk bagaimana mereduce biaya, atau misalnya bisa ada yang kita bisa lakukan untuk membantu meringankan beban perusahaan. Jadi cobalah berikan ide-ide gagasan yang bunda untuk perusahaan untuk membantu meringankan beban perusahaan. Jangan sampai gini, jangan ada terkesan bahwa ketika perusahaan mau runtuh, kita sananya pergi, biarin aja perusahaan ini yang tutup bukan saya gini. Nah, itu menurut saya coba runtuhkanlah egoisme kita. Yuk sama-sama kita gotong royong bagaimana yuk. Kan bagaimanapun juga kita sama perusahaan itu kan perusahaan itu seperti kita berjalan beriringan gitu loh. Ya perusahaan sakit ya kita juga sakit gitu ya. Kalau misalnya artinya memang milik kita adalah kita percaya di awal pada saat kita join gitu ya kan kita percaya bahwa perusahaan ini adalah tempat milik kita punya bahwa perusahaan ini bisa mensejahterakan kita, bisa mencapai apa yang kita inginkan, memenuhi sasaran-sasaran kita dan sebagainya. Nah, itulah coba mindset itu memang yang dari awal kita bekerja itu diimplementasikan dalam kondisi saat ini gitu ya. Biasanya jangan sampai terjadi orang mau enaknya bersama-sama, kira susahnya pergi gitu. Jangan sampai ada kesan itu dia. Gitu ya. Jadi kuncinya berilah ide-ide, gagasan atau perbuatlah sesuatu untuk membantu meringankan perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan bisa sampai di titik akhir sampai bisa survive, sampai bisa mencapai tepi pantai, alhamdulillah kita sama-sama bisa selamat. Untungnya kan adalah untung kita semua kan. Nah itu. Jadi menurut saya yang disikapi oleh kita sebagai karyawan adalah seperti itu. Jadi juga jangan mengeluh, aduh work from home nih capek nih, pusing nih, jenuh dan sebagainya. Coba kita masih berpikir banyak orang yang kena PHK, udah kena PHK, gak dapat pesangon pula gitu ya, atau diputus karena kontraknya sudah habis, atau memang harus berjuang dari sesuap nasi. Coba pikirkan kita sedikit berempati gitu ya. Kita merasakan bagaimana penderitaan kita, saudara-saudara kita di sana gitu ya. Nah itu jadi saya itu. Nah kemudian satu saran saya yang tadi saya lupa adalah bagi teman-teman yang memang masih bekerja dan sebagainya masih bertahan gitu ya, coba cek lagi atau memang belum dalam proses dirumahkan atau mau PHK, sebaiknya coba cek lagi kontrak kerjanya, dibaca lagi jangan sampai kita diputuskan, diberlakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sepakati bersama di awal kita bergabung, gitu. Jadi tolong dicek lagi, baca lagi, gitu. Jangan sampai kadang-kadang kan kita nggak care ya. Dulu kontrak aja udah disimpan, nggak tahu itu ada di mana. Jadi sekarang itu jadi penting. Kenapa? Perlu dicek lagi nih, jangan sampai akhirnya beberapa perusahaan dalam kondisi seperti, mohon maaf, bisa saja melakukan tindakan-tindakan uang prestasi atau tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan bersama. Jadi gitu. Ya. Jadi makanya jangan cuma sembarangan tanda tangan aja gitu ya Bang ya. Kontrak kerja itu dipahami dengan baik. Ya, jadi selalu pahami hak dan kewajibannya setiap pihak gitu ya. Oh iya benar. Jadi jangan sampai akhirnya kita menyesali, oh ternyata kita sudah tanda tangan, ya sudah percuma. Artinya kan kalau sudah tanda tangan, kita menyetujui dari kesepakatan bersama tersebut. Gitu. Ya itu tips yang memang perlu diperhatikan oleh kita semua. Kalau teman-teman yang masih statusnya sebagai karyawan. Gitu. Ini ada tanggapan dari Pak Egi nih. Halo Pak Egi, beliau mengatakan, buat saya arti May Day adalah May this day.
Jadi COVID-19 go away. Thank you Pak Egi buat tanggapannya gitu. Semoga Pak Egi tetap semangat gitu ya dalam kondisi wabah saat ini. Baik, Bang Yunus, ya, may this day COVID go away. Pak Yunus mungkin Pak Devian juga thank you. Nah, Pak Devian ini juga trainer nih Pak di Jafra. Beliau juga sangat luar biasa sekali. Biasa yang dihadapi ibu-ibu yang cantik gitu kan ya. Oke, Pak Yunus, dalam waktu dekat kira-kira ada program apa nih Pak yang kayaknya bisa diberikan buat teman-teman para sahabat pembelajar, mungkin di perusahaan-perusahaan gitu. Ada program-program tertentu yang short, yang online training yang bisa diberikan kepada sahabat pembelajar. Mungkin program apa contohnya itu Pak Yunus yang menurut Pak Yunus kayaknya cukup relevan saat ini, ataupun teman-teman HRD Pak? Ya, untuk ini ya. Jadi kalau sekarang adalah yang cukup relevan saat ini adalah program-program yang memang sifatnya hard skill, bukan soft skill. Soft skill beberapa bisa mensupport. Artinya bagaimana teknik komunikasi dalam kondisi krisis. Contoh itu ya, itu program-program memang relevan untuk membantu dalam kondisi seperti ini. Dan ini menurut saya penting bagi teman-teman praktisi ISR yang memang sangat syarat untuk berhubungan langsung dengan seluruh karyawan. Jadi informasi yang disampaikan atau apapun, bagaimana meramunya dalam bentuk komunikasi yang memang yang mengakibatkan rasa nyaman, kemudian adem tuh dengarnya, jadi nggak malah membuat akhirnya terjadi distraksi gitu ya, mengakibatkan akhirnya responnya jadi banyak distorsinya dan sebagainya. Ini penting, jadi komunikasi. Kemudian adalah yang kedua, leader in crisis. Bagaimana leadership in crisis dan kondisi seperti ini diperlukan adalah teman-teman yang memang punya subordinate leadership gitu ya. Crisis, ya. Leadership in crisis dalam kondisi kontingensi, emergency maupun force major. Bagaimana teman-teman para leader ini membantu untuk lebih efektif. Jadi artinya menjadi leader yang situasional. Ya, gitu. Itu dua sih yang in crisis ya, in time of crisis. Oke. Ya, jadi kalau itu, yang ketiga paling kalau misalnya bisa dibantu dalam konteks teman-teman ini juga dibekali adalah wirausaha. Jadi teknik wirausaha. Jadi bagaimana kalau mau terjun jadi wirausaha. Mudah-mudahan ini sangat membantu dari skillnya, karena gini, dalam wirausaha itu teman-teman itu diajarkan mindset wirausaha, kemudian cara contohnya misalnya secara teknis membuat kartu nama, brosur, kemudian membuat packagingnya dan sebagainya, kemudian cara memasarkannya dan sebagainya. Itu juga membantu dalam kondisi seperti ini yang memang teman-teman mengalihkan atau memiliki alternatif penghasilan. Supaya menambah skill baru ya, maksud gitu ya Bang ya. Oke. Silakan sahabat pembelajar, bagi Anda yang tertarik ya program-program yang Bang Yunus bisa tawarkan tadi ya, Anda bisa DM langsung ke saya @stefanushonorus atau @muhammadyunus dan atau @lenteravidya. Sahabat pembelajar, silakan Anda boleh tanya-tanya ya program-program tentang communication in crisis, leading in time of crisis gitu kan ya, termasuk juga entrepreneurship program. Bang Yunus, thank you banget buat sharingnya yang sangat luar biasa. Oke, makasih juga. Berguna. Terima kasih buat para sahabat pembelajar yang sudah terlibat, buat Pak Indra Suteja, sehat selalu Pak Indra. Juga buat ini Pak Devian, terima kasih Pak Egi, buat teman-teman semua sahabat pembelajar yang sudah terhubung, yang sudah terlibat, yang sudah kasih komen, udah kasih jempol, terima kasih banyak. Bang Yunus, sampai di waktu lain mudah-mudahan kita bisa cari tema-tema yang lebih seru ya Bang Yunus ya, untuk bisa tetap berbagi. Semangat. So Bang Yunus, selamat melanjutkan puasanya ya, selamat persiapan untuk berbukanya, sukses selalu dan sukses buat teman-teman buruh semua. Dan buat teman-teman pengusaha juga, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Indra Suteja, thank you Pak, sami-sami, sehat selalu buat abangku semua. Oke, Bro Indra. Oke, Bang Yunus, sampai jumpa ya Bang Yunus ya. Buat semuanya, sahabat pembelajar, bye-bye.